Berdoa disilahkan. Baik, berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu mau absen dulu ya. Di sini adalah yang tidak berangkat. Siapa? Mereka ada yang tahu mereka tidak berangkat itu kenapa? Oke, kalau Lexi? Tidak tahu. Oke, kita doakan semoga Ulum cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali. Oke. Ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita mempelajari tentang materi apa? Oke, semuanya ingat ya. Yang belum ingat bisa dibaca kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai zat aditif pada makanan. Oke. Anak-anak ada yang pernah melihat makanan seperti ini? Ya. Pernah makan juga ya? Pasti anak-anak sudah tidak asing dengan gambar ini. Kira-kira kenapa kok makanan ini berwarna-warni? Ada pewarnanya Bu. Ya, ada pewarnanya. Kira-kira kalau makanan yang ada berwarna seperti ini tuh terlihat bagaimana? Menarik ya. Oke. Jadi makanan ini bisa terlihat menarik dan berwarna-warni itu karena ada zat aditif. Kita akan membahas. Nah, apa yang dimaksud dengan zat aditif? Sebelumnya ada yang sudah tahu? Belum ya. Oke, kita bahas. Zat aditif itu adalah bahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah yang kecil saat pembuatan makanan agar terlihat lebih menarik. Seperti pada gambar yang tadi ya, makanan dan minuman itu terlihat warna-warni dan terlihat menarik. Lalu apa sih manfaatnya? Yang pertama itu ada memperbaiki penampilan, tekstur, aroma, dan cita rasa. Jadi makanan itu tidak terasa hambar gitu. Yang kedua itu ada memperpanjang daya simpan. Biasanya kan kalau makanan atau minuman yang tidak ditambahkan oleh zat aditif ini akan cepat basi, seperti kue bolu ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan nilai gizi. Walaupun nilai gizi yang terkandung pada zat aditif ini hanya sedikit, gitu, seperti vitamin, mineral, dan lain-lain. Lalu apa saja sih manfaat dari zat aditif itu? Ada yang tahu? Apa Agun? Oh tidak. Jadi zat aditif itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan fungsinya dan berdasarkan asalnya. Kalau yang berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, penyedap, kemudian ada pemberi aroma, ada pengental, dan pengemulsi. Nanti kita bahas satu per satu. Nah, yang berdasarkan asalnya ini terbagi menjadi 2, yang alami dan sintesis atau buatan. Nah, yang alami ini yang mengandung nilai gizi. Kalau sedangkan yang sintesis atau buatan ini tidak memiliki nilai gizi. Tuh. Yuk kita bahas satu per satu. Let's go. Untuk yang bagian ini, Ibu akan menayangkan sebuah video ke kalian supaya anak-anak bisa lebih paham ya. Oke.
digambar. Biasanya kalau kita mau warna merah, warna apa? Pakai bahan apa? Warna merah. Iya, strawberry. Terus kalau warna ungu, kita mau mendapatkan warna ungu dari apa? Biru bisa. Terus ada lagi bunga kelang, gitu ya. Anggur. Di sini ibu akan menambahkan ke bagian yang pengawet makanan. Pengawet makanan itu tidak hanya dari garam dan gula saja. Biasanya kalau ikan itu biar awet diapakan ya anak-anak? Iya, dijemur nanti jadinya ikan asin, gitu ya. Ataupun diasap, jadi jadinya ikan asap. Gitu. Oke, tadi semua sudah paham ya? Materinya sudah selesai. Sebelum ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ibu ada sedikit oleh-oleh buat kalian. Dan akan kalian kerjakan di rumah secara berkelompok. Jadi ini proyek kelompok ya anak-anak. Sebentar ibu perlihatkan. Oke, baik. Oleh-olehnya apa bu? Jadi ini ya oleh-olehnya. Bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kelompoknya ada berapa bu? Jadi kelompoknya itu berjumlah 3 orang, maksimal 4 orang ya. Kalau misalnya tidak pas. Dari gambar yang ibu sajikan, kira-kira paham nggak sama tugasnya? Disuruh apa nih? Gitu. Jadi kalian tugasnya adalah menganalisa jenis zat aditif yang terdapat pada komposisi makanan dan minuman kemasan. Boleh dari jajanan apapun yang ada di warung ataupun di yang biasa kalian makan gitu. Dan kalian kumpulkan kemasannya per kelompok 3 saja, 3 jenis makanan gitu atau minuman gitu ya. Jadi kalian gunting bagian depan kemasan dan bagian komposisinya. Jadi nantinya ditempel di kertas HVS gitu ya, kertas HVS yang tebal. Dan kemudian kalian tuliskan apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Kandungan zat aditifnya apa saja, misalnya ada warna ataupun pemanis. Jadi kalian tulis jenisnya dan yang ada di komposisinya itu namanya apa begitu ya. Oke, baik. Ada yang sebelumnya ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Oke, jadi sudah paham semua ya. Jangan lupa minggu depan proyek ini segera dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan per kelompok. Baik, sekarang tidak ada pertanyaan, ini cukupkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah ini pulang atau ada pembelajaran lagi anak-anak? Oke, jadi anak-anak tetap di kelas, jangan berkeliaran di luar, tetap tenang gitu ya. Oke, pesan ibu tetap semangat belajar dan